Saya buat judul firman Tuhan di sini, mengalahkan hawa nafsu atau mengalahkan keinginan daging. Mengalahkan hawa nafsu. Saudara, kata dunia juga berkata begini, musuh manusia yang paling besar adalah hawa nafsunya, keinginannya. Saudara, di ayat yang ke-32 bagian B inilah yang saya mau jelaskan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang menguasai dirinya adalah orang yang melebihi orang merebut kota. Dulu saudara, kalau merebut kota dibilang, itu seringkali dikaitkan dengan perang, sehingga kota itu dapat dikuasai dan kota itu dibuat jadi negaranya sendiri. Atau melebihi yang merebut kota ini, kalau zaman dulu bisa juga diganti, melebihi orang yang merebut satu bangsa. Karena zaman dulu begitu ya. Atau merebut satu provinsi atau kabupaten. Begitu. Tetapi di sini saudara, saya akan membawa kita ke zaman modern ini, zaman sekarang, merebut satu kota. Kalau sekarang kita bilang merebut satu kota itu sudah nggak mungkin lagi. Ya, karena undang-undang negara, undang-undang dunia juga nggak bisa lagi mengambil negara-negara lain dari negara bangsa yang merebutnya, nggak ada ya. Nah, begini, merebut satu kota itu, kata kota bisa diganti negara, provinsi, kota madya, bisa. Di sini ada pilkada atau pilpres atau caleg, calon legislatif, calon DPR pusat tingkat 1 dan 2. Ini ya. Saya harap sabar saudara untuk mengerti, nanti saudara mengerti. Saya katakanlah saudara, ada seorang yang hebat, yang lulus seleksi, dan dia layak dijadikan jadi calon presiden. Berarti dia merebut seluruh Indonesia. Kata merebut kota, seluruh negara yang akan dia duduki kursi presiden. Begitu ya. Kalau dia pilkada, dia akan menguasai provinsi, menjadi kepala provinsi atau gubernur. Kalau merebut suara rakyat, dia bisa menduduki tahta tertinggi kalau di Indonesia jadi presiden, seperti sekarang Bapak Jokowi. Kalau dia jadi caleg, ya dia bisa menguasai kursi DPR. Ini. Jadi, atau gubernur. Berarti ini orang hebat, saudara. Orang hebat. Berarti kalau ada pertarungan pilkada atau pertarungan capres, pemilihan presiden, ada 2, 3, 4, bahkan sampai pernah 5 di Indonesia ya, calon presiden. Jadi pemenang ini, 5 calon presiden pemenang ini, mungkin nanti ada putaran kedua, tapi bisa juga mutlak dia menang ya. Kalau dia sangat hebat berpolitik, menjalankan roda politiknya, walaupun 5 yang calon bisa dia menang sekali putar saja. Berarti dia orang hebat. Maka bisa sekali putar menguasai. Katakanlah dia menang, salah satu calon menang. Maka saudara, dia saya sebut orang hebat. Orang yang luar biasa.
Dia duduk jadi presiden atau jadi gubernur kalau pilkada atau caleg. Dia orang hebat. Hebat sekali. Jadi dia menguasai, kalau dia jadi kepala kota Madya, ya dia menguasai kota Madya. Nah, seringkali saudara, setelah seseorang menang, dapat prestasi yang gemilang, dan sudah duduk di atas kursi jabatannya yang sangat penting di satu negara, maka di situ dia akan berperang melawan dirinya sendiri. Ngerti ya? Udah ngerti ya saudara? Tadi dia bisa menguasai, merebut satu kota, kota Madya. Kalau di Indonesia paling besar kota adalah Jakarta, DKI, daerah khusus ibu kota, bukan di bawah kerja istri, daerah khusus ibu kota ya. Nah, setelah dia duduk di kursi jabatannya, apakah presiden, bupati, gubernur, dan lain-lain sebagainya, disitulah dia sekarang berperang melawan dirinya sendiri. Itu makanya dikatakan di sini, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota ataupun merebut kursi presiden, gubernur, caleg, bupati, dan pemilihan-pemilihan lain lagi, organisasi-organisasi penting di dunia, bahkan di negara kita. Dia sekarang duduk dengan santai, menikmati jabatannya, di situ dia berperang melawan hawa nafsunya. Kalau dia itu kepala negara, dia akan mengatur keuangan negara. Karena apapun dibilang, negara tidak akan berputar tanpa ada uang. Betul saudara? Hepeng udah mengatur negara on. Pas, nggak salah itu. Kalau nggak ada uang, mana bisa berputar? Nggak bisa saudara. Apa dikasih gaji pegawai negeri? Apa dikasih? Ya, udah tahulah kita ya. Semua nggak bisa bergerak. Jadi, kepala negara akan mengatur yang disebut dengan APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Nah, di sini sekarang dia, kalau daerah anggaran pendapatan belanja daerah, itu kan dia yang pegang dan ngatur semua, kan begitu. Disitulah dia sekarang berperang melawan dirinya, karena uang itu, wow, itu bukan nilainya ratusan triliun, sudah triliun dia. Kalau menteri saja sudah sekian triliun budgetnya per tahun, triliunan. Lalu dia berpikir, dari dalam hatinya ini keluar rasa ingin meraup sebagian uang ini dengan membuat berbagai pertanggungjawaban, menyembunyikan jahatnya, kelakuan jahatnya, ya, kedoknya, dibuat tanda tangan palsu. Nah, kalau dia ambil saja 100 M dari sekian puluh ribu, mungkin jutaan triliun, nggak kelihatan ya. Di berbagai departemen ini diambil, menteri ini diambil, ya, APBD daerah diambil, wah mungkin ratusan M, mungkin nggak kelihatan. Nah, disinilah dia sekarang berperang melawan dirinya. Dia bisa merebut kursi presiden, dia bisa merebut kursi DKI, umpamanya, dia bisa merebut kursi gubernur, tapi dia tidak bisa menguasai hatinya. Dia bisa menguasai satu negara, tapi dia tidak menguasai hawa nafsunya. Disinilah saudara, pada saat pergantian rejim pemerintahan, tamat periodenya, disitulah
kejahatannya mulai terungkap, terungkit. Kenapa bisa begitu? Karena dia tidak bisa menguasai hawa nafsunya. Akhirnya dia ditarik ke meja hijau ke pengadilan, dan akhirnya dia dijatuhi hukuman mati. Sebagian hukuman mati di negara. Dalam mempersiapkan khotbah ini saya buka di Google nama-nama presiden yang dihukum mati. Ya, ada beberapa nama presiden. Yang paling banyak kesalahannya adalah korupsi. Presiden ini mati dipancung. Kepala negara ini mati digantung. Kepala negara ini dieksekusi dengan regu tembak. Terus pejabat ini masuk penjara sekian tahun, seumur hidup, dan lain-lain sebagainya. Ini semua terjadi, saudara, karena dia tidak sanggup menguasai keinginan dagingnya. Maka setelah beberapa waktu dia turun dari takhta singgasana kursinya, dia diseret ke pengadilan. Kenapa bisa begitu? Sekali lagi, karena dia tidak bisa menguasai hawa nafsunya, tidak bisa mengalahkan hawa nafsunya. Benar, saudara, apa yang kita dengar sering di masyarakat, musuh manusia paling besar adalah hawa nafsunya. Betul, hawa nafsunya. Dia tidak sanggup menguasainya. Hawa nafsu harus kita pijak di bawah kaki kita. Amin. Ini saudara, hari ini banyak, lebih setengah kita nggak gereja kan? Nah, ini kira-kira apa yang menguasai mereka? Coba. Tidak lain hanya hawa nafsu, keinginannya. Keinginannya. Ada karena kerja, cari duit. Ada karena malas, hawa nafsu semua itu. Keinginan semua itu. Saudara. Itu harus kita kalahkan, kita tundukkan di bawah salib Kristus. Amin. Kalau ingin mendapat yang baik dari Tuhan, taklukkan hawa nafsu kita. Tapi kalau kita tidak mau mendapat hal yang baik dari Tuhan, turuti hawa nafsumu. Kalaupun engkau tidak diseret ke meja hijau karena engkau bukanlah seorang pejabat tinggi, tapi kalau terus-terus engkau mengikuti hawa nafsumu, engkau akan diseret ke meja hijau Allah, meja hijau Kristus, dan engkau akan diseret ke api yang kekal selama-lamanya. Saudara dikasih Tuhan, mari kita semua mengalahkan hawa nafsu, karena ini tidaklah mudah untuk dikalahkan. Seorang presiden bisa mengalahkan petarung, lawan tarungnya, hebat sekali. Dia menang. Tapi mengalahkan diri sendiri, dia tidak bisa. Saudara, Raja Daud adalah seorang yang sangat hebat. Dia punya keahlian petarung tunggal yang hebat. Bayangkan, dia petarung kemanapun dia pergi, bertarung dengan siapapun, 1 lawan 1, bahkan 1 lawan 2 pun bisa dia kalahkan. Dia seorang yang sangat hebat, petarung tunggal. Goliat pernah dia bunuh. Waktu dia bunuh Goliat, dia mempersembahkan satu kemenangan yang besar kepada bangsanya. Ini Goliat, luar biasa. Seterusnya, Daud adalah seorang pencipta lagu yang luar biasa. Ketiga, Daud adalah seorang tentara ahli dalam strategi perang. Sehingga kemanapun dia perang, dia nggak pernah kalah. Nggak pernah kalah.
Nggak pernah kalah, saudara. Kemana saja, musuh-musuh gagah perkasa tunduk di bawah kakinya. Dia sikat semua, habis. Tapi pada saat dia menjadi raja, disitulah dia dikalahkan oleh hawa nafsunya. Dia naik ke atas sotoh rumah di atas. Pada saat semua tentaranya pergi berperang, dia santai di atas istana. Lalu dia goyang kaki di atas, menikmati udara yang sepoi-sepoi berembus nikmatnya. Dia melihat Batsheba mandi. Timbullah di hatinya ingin memiliki. Dia lawan, tidak bisa. Dia lawan, tidak bisa. Akhirnya dia ambil itu jadi istrinya. Setelah ketahuan Batsheba hamil karena dia berpikir hawa nafsunya, keinginannya ingin menutupi dosanya. Gawat ini, pikirnya. Sebentar lagi pulang suaminya si Uria. Apa nanti kata Uria kalau istrinya ini hamil? Sedangkan Uria berbulan-bulan di medan perang. Dia pasti tahu itu bukan anaknya. Lalu dia bunuh Uria dengan politiknya. Dia suruh Uria berperang di barisan depan. Matilah Uria. Tersenyumlah Daud. Tapi seorang Nabi Nathan berkata, dia bongkar, Daud, kau telah melakukan kesalahan yang besar. Ini saudara, hari ini engkau mungkin dalam pergumulan yang berat. Engkau mungkin punya cita-cita yang besar ke depan. Dapat pekerjaan, dapat berkat. Akhirnya secara ekonomi Anda sudah ada di zona aman. Mungkin belum aman sekali, tapi Anda sudah melihat tanda-tandanya aman. Saudara melihat tanda-tanda aman. Saat itu, engkau sedang berhadapan dengan hawa nafsumu. Engkau berhadapan dengan keinginan dagingmu. Di hatimu timbul malas. Di hatimu timbul sombong. Itu semua hawa nafsu. Di hatimu timbul tinggi hati. Itu harus kau tundukkan. Karena itu adalah kejahatan. Betapa banyaknya orang setelah sampai di zona aman, mereka meninggalkan Tuhan. Benar kata firman Tuhan, memang banyak yang mengikut aku, kupanggil. Siapapun dibilang, mau masuk surga? Mau, ikut aku. Ya, tapi perjalanan mengikut Yesus seumur hidup, disinilah dia mundur. Mundur. Kenapa? Karena hawa nafsunya. Dia harus tundukkan keinginan dagingnya, keinginan dosanya. Dia harus kalahkan dosanya demi menyenangkan Kristus yang telah menebus dosanya, yang telah mati bagi dia, dan apapun yang menjadi bayarannya harus mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, saya ada tidaklah dua lagu. Tadi Ibu Jaya mengatakan suka-sukamu Tuhan, aku takut nyanyikannya. Saya juga takut karena ini nyanyian ini bukan asal keluar saja begitu ya. Kedua, satu lagi, berapapun harga akan kubayar. Tahu lagu itu? Berapapun harga akan kubayar. Ini nyanyikan ini saya nggak sembarangan, saudara. Berapapun harga akan kubayar mengikut Tuhan. Kalau Tuhan bilang sama laki-laki yang dari Israel, jual seluruh hartamu, baru kau mendapat harta di surga. Apa katanya? Cocok lagu ini untuk dia? Enggak. Enggak, saudara. Cocok lagu untuk dia? Enggak. Tidak mudah orang masuk surga. Awal bisa berapi-api. Pertengahan bisa berapi-api. Kalau engkau masih hidup, apa engkau masih berapi-api? Api yang kekal yang akan menunggu kita. Anda menjalani hidup mungkin santai, senang, happy, tapi ingat, itu akan berakhir. Berakhirnya di mana? Tamatnya di mana? Setelah tamat kita kemana? Kan begitu. Kalau hawa nafsu kita besar-besarkan,
Itu menjadi alasan kita kita celaka, saudara. Celaka total hidup ini. Raja Salomo, saudara, anaknya Daud ini, dia adalah raja termasyhur, terhebat. Saudara, pada waktu dia duduk menjadi raja, melewati persaingan saudara-saudaranya, satu bapak lain mama, ya, satu bapak lain mama, karena si Salomo ini punya istri 1000, ya, 1000. Jadi coba bayangkan saingannya itu untuk menduduki tahta bapaknya itu, itu sudah pasti karena Salomo memiliki hati yang suci, kudus, berkenan kepada Tuhan, kan? Maka Tuhan mengangkat dia jadi raja atas Israel. Pada akhirnya dia jadi raja atas Israel. Wow, saudara, bangsa-bangsa di sekeliling Israel tunduk kepada Raja Salomo. Mereka bayar upeti. Tahu peti? Uang takut. Orang Aram, orang Filistin, bangsa Mesir, semua ngasih upeti. Tiap tahun mereka kasih hadiah kepada Raja Salomo. Besar nilainya, saudara, supaya Raja Salomo jangan menguasai bangsanya. Jadi mereka bayar uang takut. Masyhurnya Raja Salomo, saudara. Orang-orang berkunjung ke Israel untuk menyaksikan hikmat Salomo. Teka-teki yang dibawa dari bangsanya dites Salomo, tidak ada teka-teki yang tak terjawab. Bukannya sebatas itu, tentaranya yang kuat, kekayaannya yang luar biasa, saudara dikasih Tuhan. Tapi benar-benar pada saat dia duduk di atas tahtanya, saatnya dia berhadapan dengan dirinya sendiri. Dia mengkoleksi istri 1000 orang. Bayangin, saudara, 1000 orang. Inilah hawa nafsu. Untuk apa istri 1000 orang? Saya rasa nggak kenal lagi pun dia siapa. Mana istrimu pertama? Wah, ini Salomo ini bisa begini. Istri pertamanya aja, biasanya istri pertama 1, kan? Istri pertamanya saja 100 sekali kawin gitu. Nah, ini hawa nafsu. Dan akhirnya dia menyembah berhala. Ini hawa nafsu. Hawa nafsu, keinginan. Saudara, hawa nafsu itu sebenarnya baik, ya, baik. Kalau digunakan pada tempatnya, ya kan? Kita nafsu sama istri, sama suami, itu baik. Kalau pada tempatnya, baik, ya. Tapi kalau bukan pada tempatnya, inilah kejahatan, disebut hawa nafsu negatif. Nafsu artinya keinginan. Kita ingin punya uang, bagus, saudara, bagus. Tapi kalau kita mencari uang itu dengan benar, itu bagus. Kita mau kawin, bagus. Tapi ambillah yang sesuai firman Tuhan. Itu bagus. Jangan langgar kekudusan perkawinan. Saudara dikasih Tuhan, akhirnya Salomo jatuh. Jatuh, saudara. Dan sampai mati tidak bangkit. Kalau Daud, ya puji Tuhan, ya. Puji Tuhan. Dia bangkit kembali. Anda bisa berdosa. Anda pasti berdosa. Tapi jangan seperti Salomo, mati dalam dosa. Amin, saudara. Mati dalam dosa. Daud tidak mati dalam dosa. Dia bertobat. Dia balik. Dia menyerah. Aku sudah salah. Padahal besar dosanya, kan? Diambil istrinya. Dibunuh suaminya. Kasar enggak? Ngeri enggak? Tapi pertobatan itu membuat Daud menjadi benar seperti sedia kalanya. Bangkitlah kalau Anda berdosa. Tinggalkan dosa. Jangan takut tinggalkan dosa. Kalau saudara tidak tinggalkan dosa, Anda menderita selamanya. Tapi tinggalkan dosa, Anda hanya mungkin kesepian,
merasa kehilangan sebentar saja. Tapi kalau saudara tidak meninggalkan dosa, engkau akan kesepian, kengerian selama-lamanya. Daniel, saudara, adalah seorang yang sangat sangat punya keteguhan iman. Ya. Dia adalah orang buangan dari Israel ke Babel. Ke Babel, saudara. Dan akhirnya dia mendapat jabatan yang tinggi, jadi menteri. Dan akhirnya Raja Darius, kita lihat ayatnya, Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-2 sampai 4. Daniel pasal yang ke-6, ayat 2 sampai 4, saya akan baca. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Cerita Daniel, saudara, kita pasti sudah tahu. Jadi Daniel ini memiliki jabatan yang sangat tinggi di negara Media Persia pada waktu itu. Maka Raja Darius ingin mengangkat dia mengepalai 120 para menteri. Dan di atas 120 ini ada lagi 3 orang. Daniel salah satunya. Tapi firman Tuhan berkata, Daniel ini melebihi mereka semua karena dia memiliki roh yang luar biasa, hubungan yang dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan luar biasa. Maka Raja Darius ingin mengangkat dia mengepalai mereka semua. Dengan kata lain, jadi wakil raja. Ini kerajaan Media Persia ini, kalau zaman sekarang disebut negara adikuasa, kalau zaman dulu ya, sama dengan Babel, negara adikuasa. Saudara, Daniel dari dulunya, semenjak dia jadi pendidikan, jadi mahasiswa di negara Babel, sampai dia diangkat menjadi pejabat tinggi di negara Babel, dan setelah negara Babel direbut oleh negara Media Persia, Daniel masih tetap jadi pejabat tinggi, bahkan jadi wakil raja. Kenapa bisa begitu? Karena dia memiliki roh yang luar biasa, memiliki hubungan dengan Tuhan yang luar biasa. Daniel tidak pernah menyalahgunakan jabatannya. Katakan amin, saudara. Tidak pernah menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingannya sendiri, untuk keegoisannya, untuk kekayaannya. Demi pangkatnya tetap ada di atas, dia tidak pernah menyalahkan kedudukannya, kekuasaannya. Ini yang Tuhan mau. Amin. Amin, saudara. Terkadang begini, kita mencari. Belum dapat saja pun kita sudah mengandalkan yang belum dapat. Baru mimpi, kita sudah sombong. Baru mimpi, yang kita kerjakan itu belum kita dapat. Kita sudah sombong, saudara. Daniel, saudara, sepanjang hidupnya di negara Babel dan Media Persia, dia selalu jadi menteri. Tapi tidak ada catatan mengatakan dia pernah menyalahgunakan kekuasaannya. Kenapa bisa Daniel seperti ini? Karena dia selalu menjaga hubungannya dengan Tuhan. Katakan amin, saudara. Jagalah hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Jangan karena hawa nafsu kecil saja begitu ya. Halo kawan, manggang kita hari Minggu,
Blek, 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 blek. Ya. Halo kawan, ngopi kita, ngopi saja, ngopi. Halo kawan, bagaimana kalau hari Minggu ini kita kerja? Wah, enggak. Bagaimana kalau tambah gajimu? Hah? Berapa? 1.000. 1.000 aja pun tergoda, saudara. Kalau kita punya hawa nafsu selemah itu, 1.000 rupiah saja untung, kita sudah tergoda. Layakkah kita menerima hidup kekal, saudara? Saudara, kami kesini tugas saudara melayani hanyalah untuk membawa orang kepada Kristus. Ya, kepada Kristus. Itu saja. Kami menahan keinginan hawa nafsu kami. Hari Sabtu kami nggak kerja lagi. Apa kami tidak punya hak untuk kerja mencari uang hari Sabtu? Punya. Kami bisa kerja ke ladang saudara, sama seperti saudara. Tapi kusalibkan itu. Aku berdoa hari Minggu. Aku persiapan hari Minggu. Aku bilang sama istriku, kalian kerja di sana. Aku di sini. Nanti kalau kalian sudah kerja, atur waktu kalian berdoa. Aku di sini seharian. Ini hari Sabtu, semalam tiap hari Sabtu. Tiap hari Sabtu, saya nggak cari uang, saudara. Saya tidak cari uang. Mungkin saya berkata, hari Minggu kan dapat uang berapa rupanya persembahan yang saudara bawa ke sini. Banyaknya harga 2.000. Tapi saudara, bukan itu tujuan dan motivasi hidup. Bukan itu. Saya harus mengalahkan hawa nafsu saya untuk cari uang. Kami cari uang sudah dibatasi. Sudah kami batasi cari uang. Kalau hari Jumat, setengah hari kami kerja untuk mengejar di sini ibadah. Coba, saudara, ongkos kami ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Saudara dikasih Tuhan, sungguh banyak pengeluaran. Sampai di sini melayani, biasa ditipu orang, ya kan? Udah biasa itu. Artinya tipu begini, pestakanlah aku. Dia minta, siap pestakan, setia ya, iya. Gak datang lagi, ya. Gak datang lagi. Kecewa nggak? Kecewa sebenarnya. Tapi sudahlah. Hawa nafsu, keinginan. Marah di hati, marah sebenarnya. Tapi sudahlah. Kalau dimarahi apakah dia nanti tambah setia? Mungkin kalau dimarahi dia tambah nggak ke gereja lagi. Sudahlah. Saya tumpahkan semua di kaki Tuhan. Saya menyembah Tuhan. Sini. Setelah urusannya selesai dengan kita Tuhan, ya, dengan kita, saya bilang saya dengan kita, dia melupakan kita. Di sini saya menangis, di sini saya sering berdoa sambil gitar ini, nggak pakai speaker. Di sini saya menangis. Sudah saya batasi cari uang, dan keinginan saya jemaat ini bertumbuh, itu pun lambat pertumbuhan, tapi harus sabar. Karena memang itulah panggilan hidup. Pertama-tama memang Salom ini tahu panggilan hidupnya untuk Tuhan. Tapi kemewahan membuat dia habis. Daniel pun tahu panggilannya, tapi dia bertahan seumur hidupnya untuk setia. Saudara ke Tuhan. Jadi begini saudara. Untuk mengikut Tuhan itu, kita harus bisa mengatakan tidak kepada dosa. Amin. Jangan terkejut ya. Karena ini adalah poinnya. Jadi saya bentak sedikit. Kita harus mengatakan tidak kepada hawa nafsu. Lukas 9 ayat 23. Coba tampilkan, Per. Lukas 9 ayat 23. Oke, ya. Saya baca. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku.
Udah mengerti saudara? Sekali lagi ya, katanya kepada mereka, ini itu besar kata Yesus. Setiap orang yang mau mengikut aku, kata Yesus, ia harus menyangkal dirinya. Tahu menyangkal diri, mengatakan tidak kepada hawa nafsu. Tidak kepada keinginan dosa. Pikul salib, tanggung jawabi keselamatan salib yang sudah diberikan kepada Tuhan. Pikul salib, setiap hari mengikut aku. Salib akan diletakkan pada saat kita mengembuskan napas terakhir. Katakan amin. Karena pada saat kita mengembuskan napas terakhir, tidak ada lagi penderitaan. Jadi katakan tidak kepada keinginan dagingmu. Karena itu mencelakakan dirimu. Ya. Jadilah orang yang kuat dalam Tuhan. Salib ini saudara tidak tergantung besarnya badan sanggup memikulnya. Salib ini bisa masalah, persoalan, bisa juga berkat. Ya, jangan sempat salib itu menindih kita mati. Persoalan itu menindih kita mati, berkat itu menindih kita mati. Jangan. Jadi jangan kita berkata, wah kawan ini kurus kali, krempeng kali, pasti nggak sanggup pikul salib. Oh belum tentu. Karena kekuatan iman bukan pada tubuh fisik manusia. Tapi kekuatan memikul salib itu pada kekuatan iman dan pengharapan. Kekuatan iman dan pengharapan. Itulah salib. Itulah salib, saudara. Sekali lagi, saudara, di sini. Setialah beribadah. Kalau saya lihat kita di sini ibadah, kalau Jumat, wah, ada yang nggak pernah datang. Nggak pernah datang, saudara. Wah, jadi pemilik kerajaan surga. Gimana ini Tuhan, kok nggak pernah datang? Hari Minggu pun, saya hitung-hitung kehadirannya 3 kali, sebulan nggak datang, sekali datang. Itu pun kalau datang. Coba, saudara dikasih Tuhan. Kita ini cari apa sebenarnya hidup? Coba pikirkan. Kita ini cari apa? Cari uang atau cari Tuhan? Jawabnya saudara, cari Tuhan. Katakan amin. Cari Tuhan. Bukan cari neraka. Kalau cari neraka, saudara, nggak usah ke gereja, pasti dapat. Ke gereja saja pun kalau nggak sungguh-sungguh, dapat neraka. Oh, kejam kali Pak Pendeta ini hari ini. Bukan kejam, saudaraku, tapi supaya kita mengerti, kita ini dihidupkan oleh Tuhan untuk menyenangkan Dia. Jangan Anda dihidupkan oleh Tuhan, dilahirkan oleh Tuhan, Anda menyenangkan setan. Jangan Anda dihidupkan oleh Tuhan, Anda menyenangkan diri sendiri, hawa nafsu. Tidak, salah. Itu salah. Kita dihidupkan Tuhan ke dunia ini untuk menyenangkan hati pencipta kita. Harus berani, kalau mau masuk surga harus berani bayar harga, menyangkal diri. Hari Minggu, tinggalkan semua pekerjaan. Katakan amin. Tinggalkan semua pekerjaan. Kalau mau mendapat hidup kekal, hari Minggu tinggalkan semua pekerjaan. Cari Tuhan. Tanggung jawab di salib. Keselamatan yang diberi kepada kita. Tanggung jawab itu. Jangan nanti pada saat mati. Mana salibmu? Aku yang lepaskan salib itu. Bukan kau. Aku yang lepaskan. Ini ternyata kau sudah lepaskan. Sebelum aku lepaskan. Aku yang lepaskan. Ini saudara, salib ini bentuknya ini. Tahu ya? Oh ini. Tapi salib ini utuh. Tapi seringkali salib ini Anda potong. Anda perkecil supaya ringan. Nggak boleh. Salib itu harus utuh. Sampai engkau mengembuskan napas terakhir. Jangan berkata, karena inilah, karena itulah. Nggak ada alasan itu. Amin, saudara. Nggak ada alasan. Nggak ada alasan.
Ya, saya agak keras hari ini kepada saudara. Hari Minggu, tinggalkan pekerjaanmu kalau mau masuk surga. Katakan amin. Kalau mau masuk surga sekali lagi, tinggalkan pekerjaanmu. Apapun itu, tinggalkan. Kalau mau masuk surga. Gereja salah kalau hanya dibuat jadi satu tempat arisan. Supaya nanti kalau anakku kawin, ada yang pestakan pendeta. Pas anaknya kawin, proteslah sama pelayan. Datang pelayan sama saya, gimana nih om? Ya oke lah. Jadi pestakan, nggak nampak lagi apanya pun. Inilah, kalau gereja hanya dibuat tempat arisan, tempat orang mempertanggungjawabkan kita, salah. Gereja adalah tempat untuk mendapatkan hidup kekal. Nilainya terlalu tinggi. Tapi kita menilai terlalu rendah. Salah saudara. Kami akan tetap layani yang tidak bertanggung jawab ke gereja ini. Tapi tahu dirilah. Amin. Tahu diri. Artinya tahu malu gitu. Jangan hanya diperhatikan aja terus. Memperhatikan orang gak pernah. Sudah diliturgikan. Anak lahir kita tengok. Tapi dia gak pernah melihat orang lain. Terus kalau kita lupa menengok dia, ngambek. Mana rumusnya ini? Rumus apa ini? Semua pelayan jadi salah. Pendeta jadi salah, saudara di Tuhan. Jangan begitu. Firman Tuhan berkata, kalau engkau ingin mendapat yang baik, lakukan yang baik. Haleluya. Oke, ayat terakhir. Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Coba tampilkan Per. Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Oke, kita lihat di layar ya. Ayat terakhir. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu di sini. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Katakan amin saudara. Sekali lagi ya. Janganlah kiranya kasih dan setia kepada Tuhan meninggalkan engkau. Tapi kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Yang dikalungkan di leher itu biasanya barang mahal saudara. Mahal ya. Sebab kalau dikalungkan bukan barang mahal, itu jatuh kita nggak peduli. Contohnya emas imitasi kan. Kalau emas, kalau 3 mayam atau 2 mayam udah bisa di sini. Mahal. Jadi kita ingat terus. Kadang nggak selalu kita ingat terus. Tapi kalau imitasi jatuh yang harganya pun cuma 10.000. Ya pesta dicelup ke apa? Ke cat emas. Jatuh. Yang sialan itu yang dapat saudara. Emas. Wah, nangkapnya pun. Bawa tukang emas. Palsu emas. Malunya. Pasti nyuri ya. Oh enggak. Nah, kenapa begitu saudara? Kalau palsu, enggak rugi kita rasa. Maksud saya begini, kesetiaan Anda jangan-jangan palsu deh. Halo saudara, palsu? Kalau palsu, engkau tidak peduli hari Minggu. Itu palsu. Itu cinta palsu, saudara. Apapun alasanmu, apapun kau bilang, kalau hari Minggu, engkau tidak ke gereja karena alasan yang ini dan itu uang. Emas yang kau kalungkan itu palsu. Jangan nanti saudara jatuhkan emas saudara kalau asli di situ. Jangan, kau ambil nanti. Maksud saya, ketulusan, kasih setia yang palsu, kalau itu yang kau taruh di lehermu sobat, jatuh kau tak peduli. Tak peduli. Engkau gak ingat hari Minggu pun. Hari apa sekarang? Hari Minggu. Aduh. Hari paling laris ini kerjaan. Saudara. Hari paling laris, paling banyak untung. Nerakalah bagian. Tuhan yang ciptakan matahari, maka engkau tahu hari sudah siang. Amin. Dia yang ciptakan itu.
Dia yang membuat engkau bernapas. Dia yang membuat komputermu, otakmu ini mengerti mana baik, mana benar, mana uang, mana hepeng. Ya. Tapi engkau melupakan dia segala-galanya. Ayat 4. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Katakan amin, saudara. Ini penghargaan dari pihak Allah dan manusia. Orang yang mengalungkan kasih dan setia akan mendapat pandangan yang baik dari Allah dan manusia. Dikasih Allah dan dikasih manusia. Itu hukumnya. Lebih lagi dikatakan, tuliskan itu pada loh hatimu. Dulu waktu Musa turun dari Gunung Sinai, ada 2 loh batu. Di situ ditulis firman Allah, 10 firman Allah. Loh. Itu 2 dulu. Sekarang kita punya loh hati 1. Di sini tulis. Jangan kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, tulis di sini. Kalau tertulis di sini, saudara, hari Minggu, hari sukacita. Amin. Tapi kalau tidak, hari Minggu, hari kutukan rasanya. Hari sial. Hari sial. Siapa di sini menganggap hari Minggu hari sial? Engkau akan berhadapan di meja hijau Kristus. Siallah nasibmu selama-lamanya. Sial, saudara. Sial. Ingat, kami, saudara, telah banyak mengorbankan waktu untuk tidak cari duit. Karena bukan duit lagi yang utama dalam hidup kami. Tapi kami sangat bahagia. Untuk apa engkau bergelimangan harta, namun engkau tidak bahagia? Taruhlah engkau bahagia karena uang di dunia ini. Di akhirat, hidup ini paling panjang di akhirat. Hidup di sini pendek, hanya 80 tahun kalau panjang umur. 81 udah bikin dosa anak. Kekekalan berapa tahun? Itulah kejar. Tuhan memberkati, bukan dengan kekuatanku. Mari pemain musik datang ke depan, kita akan